Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah. Enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya. Iya, penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh, mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Perjalanan politik Joko Widodo bersama PDI Perjuangan adalah salah satu kisah terbesar di Indonesia. Dari seorang wali kota sederhana di Solo hingga menjadi presiden 2 periode. Namun, siapa sangka hubungan yang tampak harmonis ini perlahan berubah menjadi salah satu konflik politik paling dramatis di Pilpres 2024. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, loyalitas, dan perpecahan. Semua dimulai di tahun 2005 ketika Joko Widodo berhasil menjadi wali kota Solo. Kesederhanaan dan pendekatan belusukannya menarik perhatian banyak pihak, termasuk PDI Perjuangan. Dengan dukungan partai, Jokowi melaju menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Kesuksesan di DKI Jakarta membuka jalan yang lebih besar. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, melihat Jokowi sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Dengan dukungan penuh dari PDIP, Jokowi maju sebagai capres pada Pilpres 2014. Pilpres 2014 adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, seorang pemimpin yang berasal dari luar lingkaran elit politik tradisional menjadi presiden. Hubungan Jokowi dan PDIP di awal masa pemerintahannya terlihat harmonis. Dukungan Megawati tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis. Namun, di balik layar ada dinamika yang perlahan memunculkan ketegangan. Pak Jokowi kan sebenarnya ingin menunjukkan juga kepada siapapun, terutama kepada PDIP, bahwa Pak Jokowi itu bisa jauh lebih besar dan jauh lebih hebat dari sebutannya sebagai petugas partai. Langkah ini mulai menimbulkan gesekan kecil, namun hubungan itu tetap terjaga terutama dengan keberhasilan Jokowi memenangkan Pilpres 2019. Pilpres 2019 menandai kemenangan besar kedua bagi Jokowi dan PDIP. Namun, retakan semakin terlihat jelas setelah pemilihan menteri. Penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menjadi salah satu keputusan yang memicu kontroversi di internal partai. Selain itu, langkah Jokowi yang lebih sering mengandalkan teknokrat daripada kader partai dalam kabinet juga menimbulkan jarak antara dirinya dan PDIP. Jokowi tampak ingin membangun pemerintahannya dengan lebih independen. Ini membuat PDIP, terutama Megawati, merasa kehilangan kendali atas pemerintahan yang mereka dukung. Ketegangan memuncak menjelang Pilpres 2024. PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun Jokowi terlihat lebih sering memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto yang diusung oleh koalisi lain. Langkah Jokowi ini dianggap sebagai pengkhianatan oleh PDIP. Megawati bahkan secara terbuka menyinggung pentingnya loyalitas kader terhadap partai. Publik pun terpecah, sebagian mendukung Jokowi sebagai simbol pemimpin yang netral dan merakyat. Sementara sebagian lainnya menganggap Jokowi tidak tahu berterima kasih kepada partai yang telah membesarkannya. Dan akhirnya, sejarah mencatat momen yang mengejutkan. PDIP secara resmi memutuskan untuk mencabut status Jokowi sebagai kader partai. Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Keputusan ini diumumkan beberapa bulan setelah Pilpres 2024.
menandai perpecahan besar antara Jokowi dan PDIP. Pemecatan ini menjadi sorotan utama media dan memecah belah masyarakat. Apakah Jokowi salah karena mendukung Prabowo? Ataukah PDIP yang terlalu kaku dalam menghadapi kemandirian seorang presiden? Kisah Jokowi dan PDIP adalah pelajaran besar tentang politik Indonesia. Harmoni yang dulu terjalin kini berubah menjadi konflik yang menggetarkan panggung Pilpres 2024. Apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki? Atau ini benar-benar akhir dari perjalanan Jokowi bersama PDIP? Bagaimana menurut Anda? Apakah Jokowi salah melangkah atau PDIP terlalu keras? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.